Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik dan selalu sehat ya, amin. Jadi pada kesempatan kali ini sebenarnya aku lagi bingung mau bikin konten apa gitu ya. Masih nyari-nyari bahan juga. Sebenarnya udah ada beberapa bahan yang pengen dibahas, tapi masih belum lengkap. Jadi belum bisa dikerjain lah videonya. Jadi aku pikir-pikir sembari menunggu bahan-bahan itu aku kumpulkan semuanya lengkap, daripada nggak upload video, mending aku curhat sedikit lah ya masalah skripsi itulah. Jadi ini skripsi aku dulu waktu kuliah. Sebenarnya nggak ada tujuan apa-apa sih, cuma buat sharing gitu buat teman-teman yang sekarang udah atau mau ngerjain skripsi, udah mau wisuda, sebagai kali aja bisa dijadikan referensi lah gitu ya kan. Jadi kita langsung aja. Sebelumnya mungkin pembahasan ini aku buat ada beberapa video ya, soalnya lumayan banyak. Jumlah halaman skripsi aku itu 125 halaman, ya gak terlalu banyak lah ya, tapi lumayan lah. Jadi pada waktu itu aku mengangkat judul skripsiku ya seperti yang kalian lihat inilah: sistem notifikasi peringatan dini asap rokok menggunakan sensor MQ2 dan voice command berbasis microcontroller. Jadi ini sih kalau buat kalian yang udah tahu mikro, mungkin sekarang ya sepele lah ya, gampang ngerjain. Dan mungkin juga kalau diangkat skripsi sekarang susah untuk di drop oleh dosen kalian gitu loh. Tapi kalau dimodifikasi dikit ya bisa lah ya. Jadi judul skripsiku ini judul skripsi ini aku angkat pada tahun 2018. Jadi mungkin pada tahun itu judul-judul seperti ini masih susah gitu lah ya buat dikerjain, nggak kayak sekarang mungkin ya mudah lah. Tapi buat aku waktu itu, waduh, susahnya luar biasa. Bahkan jadi ini ceritanya curhat ya, nggak apa-apa kan. Waktu ngerjain skripsi ini di kos itu, tidur paling beberapa jam, sisanya buka laptop kerjain lagi. Ini masih awal lah ya, masih awal aku ngajuin judul ini. Makanya aku bilang tadi video ini aku buat beberapa video biar jelas gitu loh ya. Jadi dulu pertama kali aku ngajuin judul ini sebenarnya deg-degan sih, takutnya nggak diterima gitu, takutnya ngerubah judul gitu, disuruh dosen pembimbing ngerubah judul maksudku. Ya sebenarnya sebelum ngajuin judul ini udah ada beberapa judul, tapi aku lebih tertarik ke ini gitu. Hati lebih yakin ke judul ini. Jadi waktu hari pengajuan judul, alhamdulillahnya judul aku ini
diterima tapi sebenarnya judul pertama yang aku usulin bukan seperti yang tertulis di sini gitu loh. Jadi karena ada beberapa permintaan dosen pembimbing gini, jadi akhirnya terbentuklah judul yang seperti kalian lihat ini. Singkat cerita, judulku diterima, mulailah tuh pengerjaan ya kan. Pengerjaan ini kan ya kalau di kampusku kan informatika gitu, nggak tahu sih kalau kampus kalian gimana atau sama aja. Jadi informatika itu waktu skripsi yang bikin mahasiswa informatika itu pusing. Kan kalau misalkan nih kita kuliah ini bukan maksud gua bilang jurusan lain jelek gitu ya. Semua jurusan yang ada di kampus manapun, kalau sudah ada di kampus itu pasti the best lah jurusan ya kan. Ini sekedar informasi aja. Jadi kalau di TI itu bukan hanya laporan yang diminta gitu loh. Kalau misalkan ya bahasa Indonesia lah ya, kan kakak aku lulusan bahasa Indonesia, yang diminta itu cuman hasil penelitian, udah gitu lah, hasil penelitian dijadiin skripsi lah ya, bahasa umumnya sudah jadi skripsinya, udah maju sidang gitu loh. Kalau TI beda. Kalau TI bukan hanya laporan yang diminta, bukan hanya hasil penelitian yang diminta, tapi waktu kita sidang nanti yang diminta itu hasil penelitian beserta alat atau aplikasinya sekaligus gitu loh. Jadi yang lulusan TI pasti ngerti lah ya kan. Yang bikin kita anak TI ini pusing, pertama udah bikin laporan, terus harus nyelesain aplikasi atau alat yang kita angkat jadi judul gitu. Contohnya kan aku mikro, jadi harus bikin alatnya serta laporannya gitu loh. Bahasa umumnya ya skripsinya lah, hasil penelitian kita. Kalau misalkan selain mikro, misalkan ada yang bikin web, ada yang bikin aplikasi berbasis Delphi lah, PHP lah, pokoknya kalian harus bikin laporan beserta alat atau aplikasi yang kalian angkat jadi judul gitu. Jadi singkat cerita, judul gua dia diterima, terus gua kerjain ya. Jadi gua ceritain secara garis besarnya dulu. Kerja alat ini sebetulnya simple, terus mudah dipahami. Jadi kerja alat ini kita cuman perlu sensor MQ2. Nanti aku liatin bagaimana bentuk sensornya. Sensor MQ2 ini alat ibaratnya pemeran utamanya lah ya. Yang pertama itu alat sensor MQ2
Terus yang buat ngeluarin voice command-nya yaitu speaker kecil. Terus ya kalau micro Arduino itu, atau apa ya, bahasa umumnya papan buat nancepin pin kabel itu pastilah. Jadi 3 itu doang ya. Kalau diceritain gini sih mudah lah ya. Tapi waktu aku ngerjain waktu itu, waduh, susahnya bukan main lah. Salah, nanti aku ceritain deh pokoknya gimana susahnya. Jadi kerjaannya si sensor MQ2 ini buat nangkep si asap rokok. Kalau misalkan di dalam ruangan itu ada asap rokok, si sensor MQ2 ini langsung ngenangkap bahwa itu asap rokok gitu loh. Jadi setelah ditangkap oleh sensor MQ2 ini, dia langsung ngasih peringatan lewat speaker yang aku maksud tadi. Jadi suara di speaker itu berbunyi teguran berupa larangan lah, seperti di tempat ini dilarang merokok gitu. Jadi gitu sih secara garis besarnya kerja alatnya gitu. Oke, jadi sampai di sini dulu pembahasannya. Nanti pokoknya pasti aku buat video buat nerusin pembahasan ini gitu loh. Sambil aku baca ulang lagi lah skripsi aku, soalnya ada beberapa yang aku udah lupa. Takutnya nanti penyampaiannya salah, jadi kalian kurang bisa memahami ya kan. Jadi nanti aku ulang baca lagi biar penyampaiannya lebih enak dan lebih mudah dimengerti gitu loh. Oke, makasih yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih pokoknya.